Halo, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di channel YouTube Rudy Talk. Pada pagi hari ini kita akan berdiskusi bersama tentang satu tema, yakni adalah reformasi birokrasi dan juga transformasi manajemen ASN yang ada di Indonesia. Dan di depan saya sudah ada Bapak Dr. Rudiarto Sumarwono. Selamat pagi Pak Rudi. Selamat pagi Mas Pandu. Kabar sehat ya Pak Rudi ya? Sehat, alhamdulillah. Baik. Terima kasih Pak Rudi. Pada kesempatan ini Bapak, kita ingin mendengarkan sharing ya, terkait penyusunan grand design reformasi birokrasi, kemudian juga tentang trajektori manajemen SDM ASN di Indonesia Pak Rudi. Karena kami juga mendengar bahwa selain Bapak menyumbangsi pemikirannya dalam penyusunan grand design tersebut, juga sebagai penyusun. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini kami ingin mendengarkan banyak hal dari Pak Rudi tentang tema ini. Baik Pak Rudi, apa sih Pak latar belakang pemerintah itu menyusun grand design reformasi birokrasi? Bahkan grand design-nya itu disusun cukup panjang Pak, sampai 2025 nanti. Mungkin Bapak bisa menceritakan latar belakangnya dan sharing mungkin pengalaman tentang penyusunan tersebut. Baik, terima kasih Mas Pandu atas pertanyaannya. Betul sekali, pemerintah memang telah melakukan perencanaan terkait dengan reformasi birokrasi sebagaimana yang Mas Pandu sampaikan tadi. Reformasi birokrasi di Indonesia sebetulnya berjalan telah lama. Namun demikian kembali menjadi perhatian pemerintah, khususnya Presiden SBY pada tahun 2010. Ketika itu telah diterbitkan Perpres 80 tahun 2010 tentang reformasi birokrasi. Itulah Perpres yang menjadi cikal bakal terbitnya Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010 sampai 2025. Nah, apa latar belakangnya? Latar belakang pada waktu itu berbagai kondisi-kondisi terkait dengan birokrasi di Indonesia. Yang pertama antara lain adalah pada waktu itu kinerja, keefektifan pemerintah kita, birokrasi kita dalam melaksanakan berbagai penugasan pekerjaan itu masih berada pada ranking, pada indeks yang tidak terlalu menggembirakan. Mungkin Mas Pandu juga mengetahui bahwa Bank Dunia telah setiap tahun menerbitkan World Governance Indicator, di mana salah satu aspeknya adalah mengukur government effectiveness. Nah, pada waktu itu memang tingkat keefektifan pemerintah Indonesia berada pada posisi yang rendah. Kemudian juga kinerja birokrasi di berbagai daerah berdasarkan berbagai indikator, baik indikator nasional, misalkan capaian pertumbuhan ekonomi, efisiensi pelaksanaan tugas, profesionalisme ASN dan sebagainya, kita berada dalam kondisi yang tidak terlalu menggembirakan. Juga mungkin Mas Pandu masih ingat, yang lebih penting lagi ketika kita semua pada waktu itu ada beberapa hal penting lain yang mendasari itu, diantaranya sekali lagi adalah masih gemuknya struktur birokrasi kita. Struktur kita itu lebih banyak kaya struktur miskin fungsi seperti itu, dan juga kita melihat proses mekanisme pelaksanaan berbagai kegiatan-kegiatan masih belum tertata dengan baik. Nah, dengan berbagai dasar itulah kami bersama-sama dengan berbagai pemangku kepentingan, khususnya di Kementerian Pan-RB, Bappenas, Kementerian Keuangan, BKN, LAN, dan lain-lain, kami mulai menyusun Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia. Bapak tadi menyampaikan bahwa latar belakang adanya Grand Design Reformasi Birokrasi itu adalah kalahnya Indonesia dalam persaingan global yang memang diukur dari indeks daya saing global Pak Rudi. Dan salah satu faktor penting untuk meningkatkan daya saing global negara kita adalah peningkatan sumber daya manusianya. Salah satunya adalah sumber daya ASN di dalam birokrasi. Dan di dalam Grand Design Birokrasi Indonesia, salah satu yang ingin dikembangkan itu adalah reformasi manajemen SDM ASN-nya. Apa trajektori dari reformasi SDM ASN Pak Rudi? Baik, terima kasih Mas Pandu atas pertanyaannya.
Betul sekali. Di masa lalu, berbagai hal cetak biru fondasi daripada ASN Indonesia berpegang kepada Undang-Undang 43 tahun 99. Nah, di saat ini telah banyak perubahan-perubahan, tantangan-tantangan strategis dari berbagai aspek dari berbagai negara di dunia. Karena itu, pemerintah pada waktu itu bersepakat untuk menyusun cetak biru. Bagaimana birokrasi Indonesia ke depan yang lebih profesional, independen, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan kinerja yang baik. Waktu itulah kami bersama-sama ikut menyusun Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Di masa lalu, Mas Pandu, sebagaimana kita ketahui, khusus untuk pembinaan karir manajemen ASN, itu secara teori masih kita kenal dengan yang namanya closed career system. Closed career system itu apa? Closed career system itu adalah peningkatan jenjang karir seorang PNS itu relatif tertutup, Mas. Sebagaimana mungkin Mas ketahui, di masa lalu kalau ada sebuah jabatan di jabatan pimpinan tinggi eselon 2 atau eselon 10, maka mekanisme yang berlaku adalah tim Baperjakat, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di sebuah instansi akan mengusulkan 3 orang yang ada dalam daftar tertinggi, daftar urut kepangkatan, berdasarkan pangkat, senioritas, pengalaman kerja dan sebagainya. 3 nama itu yang diusulkan kepada PPK untuk dipilih. Kemudian juga pada waktu lalu mobilitas perpindahan untuk karir, pemindahan karir seorang PNS dari satu OPD ke OPD yang lain, dari satu kementerian ke kementerian yang lain, dari satu Pemkab ke Pemkot yang lain, ke Pemkot yang lain, itu masih sangat terbatas. Masih sangat terbatas mobilitasnya. Nah, dengan adanya Undang-Undang 5 dalam aspek pembinaan manajemen kita sudah mulai memperkenalkan apa yang kita sebutkan open career system. Open career system apa? Adalah memastikan seorang pegawai negeri sipil yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Ini kira-kira kualifikasi ini sama seperti ketika Baperjakat memilih 3 nama terbaik itu loh, Mas. Akan dilihat seseorang pegawai negeri yang telah memenuhi persyaratan, misalkan pendidikannya minimal adalah S1 D4, memiliki pangkat minimal 4B, pengalaman kerja 5 tahun di bidangnya dan sebagainya, mereka boleh ikut melamar dalam seleksi terbuka ini. Nah, inilah salah satu upaya kita membuka menjadi open career system. Juga kami membuka pembinaan karir itu sekarang bisa secara horizontal, rotasi mutasi, bisa secara vertikal kalau kita promosi, bahkan diagonal. Diagonal itulah dari jabatan struktural ke fungsional dan seterusnya dan seterusnya. Dengan adanya Undang-Undang 5, kita telah membuat trajektori reform bahwa saat ini mobilitas ASN dari satu OPD ke OPD yang lain, dari satu perpindahan dari satu pemerintah ke pemerintah yang lain, itu sekarang sudah sangat terbuka, Mas. Bahkan sekarang bukan suatu hal yang luar biasa, seandainya ada teman-teman dari level pemerintah daerah, kabupaten, kota yang memiliki kualifikasi yang baik, kinerja yang bagus, komitmen, inovasi dan sebagainya, maka mereka bisa saja. Itu karirnya nanti akan seperti yang saya sampaikan tadi, Mas, apakah bisa secara horizontal atau secara vertikal, bahkan diagonal untuk berkinerja di instansi pemerintah pusat. Nah, itu adalah apa yang kami desainkan untuk terjadi 2015 sampai dengan 2025. Saya menarik sekali tadi mendengar penjelasan Bapak tentang open career system, tapi sebelumnya juga membahas tentang closed career system, open career system, sampai open system nantinya, seperti itu. Namun sebelum last question, saya ingin bertanya ke Bapak, apakah Bapak yakin dengan melihat fakta yang ada saat ini, apakah kita sudah naik level dari closed career system ke open career system, bahkan sudah mempersiapkan diri ke open system? Baik, terima kasih Mas Pandu pertanyaannya. Kalau saya amati dari pelaksanaannya di lapangan, Mas, baik secara langsung ketika saya bergabung di KSN maupun secara tidak langsung ketika saya di Kementerian Pan-RB dan juga berbagai lembaga yang lain, saya melihat memang dengan segala kelebihan dan kekurangannya sudah ada perubahan signifikan dari closed career system menjadi open career system, Mas. Tapi sekali lagi, Mas, belum ada yang belum sempurna, sehingga bersama-sama kita perlu memperbaiki berbagai kekurangan-kekurangan yang terjadi, Mas. Misalkan kekurangan yang terjadi masih beragamnya
sumber ASN di berbagai daerah, Mas. Kemudian juga mekanisme pembinaan yang belum bisa terinternalisasi oleh seluruh instansi pemerintah pusat terutama daerah dengan baik. Nah, kemudian berbagai hal itulah yang perlu buat kita perlu memperkuat pelaksanaan open career system di Indonesia. Nah, itu menurut saya mungkin kalau dapat saya sederhanakan mungkin ya hampir 75% dari cita-cita kita melaksanakan open career system sekarang sudah terlaksana, Mas. Namun demikian masih banyak PR-PR yang perlu kita kerjakan bersama-sama. Terima kasih, Mas. Kabar baik sekali nih Pak Rudi bagi agenda reformasi birokrasi kita. Bahkan tadi Bapak berani menyebutkan kita sudah 75% sebenarnya ya Pak. Terjadi sebuah perubahan naik level dari closed career system menuju open career system. Bahkan kita sudah siap-siap nih Pak ya, untuk maju ke open system. Nah Pak Rudi, di last question ini saya ingin memperdalam kembali Pak. Kita ini kan sebentar lagi masuk ke era politik, ada pilkada serentak, pemilu serentak, pilpres juga pada tahun 2024, dan akhir dari RPJMN kita pada periode ini ada tahun 2025. Apakah trajektori yang tadi Pak Rudi sampaikan sampai 2025 itu, apakah yakin bisa dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya dengan berbagai pertimbangan intervensi politik, perubahan suasana birokrasi dan lain sebagainya? Dan apabila dilanjutkan trajektori dan agenda reformasi birokrasi ini, apa yang harus dilakukan pemerintah terhadap tantangan-tantangan tersebut? Baik, terima kasih Mas Pandu. Betul sekali. Saat ini pemerintah memang sedang menyusun RPJMN 2025-2029 dan di saat yang bersamaan juga sedang menyusun RPJP ya. 2020-2045. Nah, menurut saya mungkin ini adalah kesempatan terbaik bagi kita semua, berbagai pemangku kepentingan untuk sama-sama duduk bersama membicarakan visi Indonesia ke depan seperti apa dalam manajemen ASN. Nah, saya melihat betul sekali, Mas. Kebetulan juga saya sedang mengikuti diagnostik study yang sedang disusun oleh Bappenas untuk terkait dengan masalah manajemen ASN. Ini merasakan nanti mungkin kita bisa sharing berbagai pemikiran-pemikiran untuk memperkuat pelaksanaan manajemen ASN di Indonesia. Kembali ke pertanyaan Mas Pandu yang tadi. Betul sekali, Mas. Kami itu ke depan ingin memastikan agar di pasca 2025 kita melaksanakan open system. Open system itu apa sih, Mas? Open system itu adalah memastikan bahwa orang-orang terbaik yang duduk di jabatan ASN itu tidak selalu berasal dari ASN. Bahkan non-ASN pun bisa diberi kesempatan. Nah, ini Mas Pandu mungkin dapat saya sampaikan di sini. Ini adalah hal yang kami pelajari, kami amati. Berbagai negara-negara yang maju, Australia, Amerika, Singapura, Jepang, dan lain-lain, itu mereka memang sudah melaksanakan open system. Artinya apa? Banyak jabatan-jabatan pimpinan tinggi itu sudah diisi oleh non-ASN. Tentu ada mekanisme-mekanisme yang harus kita laksanakan. Dan sekarang sudah diimplementasikan. Betul sekali, Mas. Itu yang ingin saya sampaikan. Betul. Ini yang ingin saya sampaikan sebetulnya. Betul sekali, Mas. Undang-Undang 5 tahun 2012 tentang aparatur sipil negara dengan PP 11 tahun 2017 itu sebetulnya sudah mengamanatkan tadi, Mas. Di masa lalu jabatan pimpinan tinggi, baik jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, termasuk jabatan pimpinan tinggi pratama, sebetulnya boleh diisi oleh teman-teman non-ASN. Itu adalah amanat dari PP 11 2011. Namun demikian kita semua mengetahui juga revisi dari PP 11 menjadi PP 17 tahun 2020 merubah ketentuan untuk bahwa jabatan pimpinan tinggi pratama yang semula juga boleh oleh non-ASN sekarang untuk sementara belum dilaksanakan. Nah, ini Mas Pandu tadi betul sekali bahwa ke depan kita perlu kembali memikirkan kembali bagaimana kita melihat teman-teman kita birokrasi di negara lain, bagaimana kualitas sumber daya manusia mereka dengan penggunaan sumber daya ASN dan non-ASN, kinerjanya seperti apa, inovasinya seperti apa, sehingga nanti mungkin pengamatan kita data-data tersebut memperkuat kita. Mungkin pasca 2025 kita bisa
menerapkan pengisian pejabat pendamping pratama dari unsur non-ASN. Yang berikutnya Mas Pandu, di beberapa negara maju seperti yang saya sampaikan Mas, sudah hampir 30% jabatan pimpinan tingginya itu diisi oleh non-ASN. Nah itu, dan menjawab pertanyaan terakhir Mas Pandu tadi, Mas, betul sekali Mas. Ini perlu kerja besar bersama kita semua. Seluruh pemangku kepentingan, PNS, non-PNS, P3K, kementerian, lembaga pemerintah dan sebagainya, untuk bersama-sama memberikan masukan-masukan pada penyusunan RPJMN teknokratik yang nanti akan dilengkapi dengan visi misi presiden terpilih, Mas. Seluruh pemangku kepentingan bidang manajemen ASN perlu memberi masukan yang tepat, memberi feeding yang tepat kepada presiden terpilih ke depan, bahwa salah satu kunci keberhasilan, salah satu kunci mampunya bangsa Indonesia bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat ini adalah dari kualitas aparatur sipil negaranya yang memang kompeten, punya kualifikasi yang luar biasa, kinerja yang baik, komitmen, dan integritas. Itu yang perlu kita sampaikan kepada presiden berikutnya, sehingga kita berharap beliau, presiden berikutnya, memiliki visi yang sama dengan kita untuk bersama-sama memperkuat birokrasi Indonesia. Demikian Mas Pandu. Saya suka sekali tuh tadi dengan statement akhir Pak Rudi. Apabila kita ingin bersaing di tingkat global, maka yang harus ditingkatkan adalah kualitas aparatur sipil negaranya. Semoga ke depan kualitas ASN kita, kemudian agenda reformasi birokrasi kita yang juga termasuk agenda reformasi sistem manajemen ASN terus dilanjutkan ya Pak Rudi ya. Betul. Dalam rangka meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global, bahkan bukan hanya kita tingkatkan, menjadikan Indonesia menjadi negara papan atas dalam persaingan global. Terima kasih teman-teman semua, sampai jumpa.